hamba Allah, hamba Tuhan, dan Kristus yang menganggap dirinya Tuhan. Itu dua. Jadi Kristus yang datang kepada Kristen, yang mengajarkan Kristen menjadi Kristen. Kalau Kristus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menjadi Yudaism. Beda. Saya pikir Isa di dalam Al-Quran itu beda ya. Isa di dalam Al-Quran itu tidak jelas dia lahirnya di mana. Oh, bukan itu yang jadi polanya. Bukan itu polanya. Ya itu tidak disunat Isa di dalam Bukan Al-Quran. itu. Bukan itu polanya. Polanya bukan begitu. Polanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mengajarkan umatnya memanggil dirinya Tuhan. Nabi Isa di dalam Al-Quran itu tidak mengajar. Diam dulu kalau tidak mau disepak bokongnya. Isa di dalam Al-Quran itu tidak mengajarkan dirinya untuk dipanggil sebagai Tuhan, bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya. Sedangkan tanda-tanda Kristus palsu, kata Yesus, dilihat dari umatnya memanggil Yesus Tuhan. Itu Kristus palsu tandanya itu. Dan Kristus palsu itu tandanya menurut Yesus bertemu dengan nabinya di padang gurun. Itu belajar lagi. Kamu itu sudah tua, udah hampir mati pun masih bodoh. Jadi Kristus yang datang. Ya, silakan. Boleh saya tanggapi? Oke, jadi boleh, silakan. Yesus itu bukan hanya sekedar utusan, karena utusan tidak mungkin akan memberikan hidup yang kekal. Coba Anda tunjukkan utusan bisa memberikan hidup yang kekal sampai kiamat pun Anda tidak bisa tunjukkan, ya. Dan Yesus itu nyambung, Fer. Iya, tidak nyambung memang. Kenapa? Karena apa? Al-Hadits ayat 3, dialah yang awal dan akhir. Yesus mengaku, aku adalah yang awal makin keluar makin gak nyambung, Fer. Ini perhatiin yang Gurunda bilang. Gurunda bilang itu Yesus berkata, kalau ada Mesias ada di sana, ada di sini, jangan kamu percaya gitu. Betul. Jadi itu yang ketemu. Nah, betul kan? Silahkan Gurunda. Sebentar. Iya, jadi perintah Yesusnya itu ada Mesias. Kristus palsu itu bertemu dengan nabinya di padang gurun. Tidak ada dibilang Kristus palsu bertemu dia di padang gurun. Tidak ada itu. Ada di dalam Matius 24. Kecuali mengaku aku Kristus, di sana ada Kristus, itu palsu. Paulus yang mengatakan itu. Jadi kata Yesus di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat. Apa indikasi penyesatnya? Apabila ada orang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, di padang gurun, di bilik, jangan kamu percaya. Kita tidak boleh percaya itu. Karena apa? Nah, Yesus itu ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Dia tidak bertemu, dia hanya mendengar suara, Itu sudah bertemu itu, Paman. Itu sudah bertemu namanya. Tapi yang Paulus alami itu adalah menuntun dia kepada jalan kebenaran. Itulah yang dikatakan Yesus. Itulah yang dikatakan Yesus. Nah, setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan cahaya, apa yang diajarkan kemudian kepada orang lain? Bertemu Yesus kan? Dia mengaku datang Yesus padanya kan? Bertemu dengan Yesus, kehidupannya berubah. Ya itulah dia. Itu tidak ada urusan. Mau dia berubah jadi satria baja hitam, dia mau berubah jadi Superman, itu bukan urusan. Bagaimana dia mau menyesatkan orang? Sedangkan Yesus mengatakan Mesias dan nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mukjizat. Memang harus berubah Paulus itu. Bagaimana dia bisa menyesatkan kalau dia tidak berubah? Akan melihat buktinya. Dia harus berubah, jadi dia harus berpura-pura. Saudara. Di situ tidak. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar jadi domba. Artinya orang ini berpura-pura jadi baik. Kamu nggak sadar itu? Ketika dia sudah berubah, dia tidak lagi
Karena dia harus berdusta berpura-pura dan dia lagi baik. tidak melakukan kejahatan Dia sebelum yang dia lakukan. harus berpura-pura menjadi baik. Dia harus nyamar. Dia harus menyamar. Serigala ini harus nyamar domba. Kalau dia menyamar jadi domba, berarti dia harus nampak baik. Itu dalilnya, saudara. Matius 7 nomor 15. Aduh, ini sudah tua tapi modal bukan ngotot. kehidupan Yesus. Sekarang begini, nasihat Yesus ketika ada yang mengaku bertemu dengannya di padang gurun, apa nasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Makanya Yesus katakan, ujilah setiap roh. Ya uji, Ketika makanya kami uji. ketika Makanya kami uji. ternyata Paulus Coba lulus. Ternyata coba diuji. Coba kamu uji itu ajaran Mana buktinya? Paulusnya. Muhammad mengutip surat Paulus. Boleh saya tunjukkan buktinya? Astagfirullahaladzim. Waduh. Saya bisa buktikan pagi ini bahwa Muhammad Paulus ngutip Yesaya itu bukan Paulus apa? Nabi ngutip Paulus ngutip Yesaya. Iya, Kalau justru kamu menuduh, ya, saudara, kalau kamu menuduh seperti itu, kamu harus Muhammad menunjukkan, kamu harus menunjukkan di mana nabiku Muhammad membaca kitab, nabiku Nabi Muhammad membaca kitabmu. Di mana? Nah, sedangkan yang ada hari ini di Kristen Indonesia, hampir seluruh istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Kristen itu lahir dari Al-Quran. bukan sebaliknya. Yusuf Tidak ada nabiku itu, tidak ada nabiku mengutip. Justru lembaga Bible Indonesia itu mengutip dari Al-Quran. Lembaga Bible Indonesia itu mengutip dari Al-Quran. Aku Kata di mute. Allah, kata Alkitab, kata Roh Kudus, kata imam, kata iman, kata jemaat, kata setan, iblis, malaikat, Boleh kita Roh pakai Kudus, timer? itu semuanya diambil dari Al-Quran. Jadi yang mengutip itu adalah Bible. Bible yang mengutip Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengutip Bible. Anda boleh mengatakan Al-Quran datang di abad ke-7, tapi Kristen di Indonesia datang abad keberapa? Kristen Indonesia datang abad keberapa? Kitab itu sudah dicatat. Kristen datang ke Indonesia itu abad Oleh apa? keberapa? Penulis Al-Quran, bro. Nabi-nabi Kristen bagaimana abad kalian keberapa tahu datang nabi? ke Indonesia? Kalau bukan dari Alkitab. Abad 16. Abad ke-16. Islam datang di abad ke-7. Berapa selisihnya? 900 tahun. Cerita-cerita 900 tahun lebih duluan Al-Quran daripada Bible, kitabmu. Sadar kau itu, orang tua? Sadar. di faktanya. Saudara sadar. Al-Quranku itu 900 tahun lebih dulu daripada kitabmu. Internet bukan zaman jahiliyah Arab yang mudah dikibuli. Sekarang kau tunjukkan kepada saya surat Paulus dalam original teksnya itu di manuskrip mana ada? Silakan. Muhammad mengutip surat Paulus ya, 2 Korintus 2 ayat 9. Sekarang kau tunjukkan ke saya 2 Korintus yang kamu maksud itu manuskrip tuanya mana? Coba saya mau lihat. Buka. Enggak usah manuskrip. Enggak usah. Udah. Saya tidak suka pembohong. Kenapa? Saya tidak suka pendusta ular tua. Saya tidak suka ular tua yang suka pembohong. Kau ke gereja sana, kau tusuk pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Dari dulu Pulang saya tidak ke suka rumah papa di sorga. Dari dulu saya nggak suka diskusi sama dia memang. Ngotot, dia udah kenal, ngotot, menuduh, memfitnah, tapi blow on. Saudara, Nyambung juga. nggak nyambung. Saudara, Kristen ini, Al-Quran saya di abad ke-7. Oke, kitab kalian yang dipakai sama ular tua tadi itu ada di Indonesia. Nanti di abad ke-16, resmi di tahun 1974. Itu lembaganya, berdiri di Indonesia 1954, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nanti di abad 20 dalam bahasa Melayu resminya. Nah sekarang kalau dia membawa 2 Korintus ini, tunjukkan dong manuskrip tertua yang lebih tua dari abad ke-7, ada enggak?
nggak bisa ditunjukkan. Artinya apa? Lembaga Bible Indonesia terindikasi meniru Al-Quran. Nggak usah terlalu jauh, kata Alkitab saja dulu. Alkitab itu muncul di abad ke-7, kata Alkitab. Bible Indonesia mengambil kata Alkitab baru kemarin sore. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu menggunakan kata Alkitab? Apa jawabannya? Kristen ada di abad pertama. Kan enggak ini. Apa? Enggak waras itu namanya. Seibarat ada orang bersaudara, 7 orang bersaudara. Jarak antara anak pertama dengan anak bungsu itu sekitar 20 tahun. Kemudian anak bungsu lahir. Pada zaman anak bungsu lahir, baru muncul mobil matic. Pada saat anak pertama lahir, belum ada mobil. Yang ada cuma sepeda. Lahirnya anak sulung, anak bungsu, keluarlah keluaran baru mobil matic. Lalu anak sulungnya mengklaim, ini mobil saya. Loh, kenapa bisa? Ini mobil saya dong. Enggak, kau duluan mana lahir dengan saya? Saya lahir 20 tahun yang lalu, kau baru lahir kemarin. Ini mobil saya. Karena saya lebih dulu lahir daripada kamu. Nah, itulah Kristen. Polanya Kristen itu begitu. Karena mentang-mentang dia lebih tua, maka segala sesuatu diklaim. Seperti apa? Mental penjajah. Punya orang semua punyanya. Nah, itulah yang terjadi. Mentang-mentang dia lebih dulu. Mana duluan? Kami ada di abad pertama. Samalah seperti anak sulung tadi. Masa kami lebih duluan? Kami abad pertama. Emang pada saat abad pertama bahasa Indonesia sudah ada, kucluk. Kita mau hanya bahasa Indonesia. Coba original teksnya mana? Manuskrip tertuanya mana? Nggak ada. Mana pabriknya mobil matic di usia kamu lahir? Nggak ada juga. Adanya baru sekarang. Tapi mengklaim. Nah, itulah penjajah gitu. Perampas. Manusia kucluk tak berotak. Diajak waras nggak mau. Maunya gila permanen. Nah, makanya lebih baik dia ke neraka jahanam. Lebih bagus di sana, lebih cocok. Orang sombong yang buta huruf ya gitu. Nah ini Guruna, ini aku mau bongkar-bongkar dulu Takia Korintusnya dia gitu. Ketika dia bilang di 1 Korintus 2 itu Paulus yang bilang ya. Ini kawan-kawan pembelajaran bagi kalian bagaimana mereka bertakia Korintus dalam rangka penginjilan gitu. Kita sekarang buka dalil yang dia maksud, yaitu 1 Korintus 2 nomor 9. Nah gini. Jadi Nabi dalam hadis pernah berkata, surga itu seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, kan seperti itu. Nah itu terlihat sama dengan 1 Korintus 2 nomor 9. Di sini dikatakan begini. Korintus itu Paulus ya. Tunggu, HP gua tahun 98 belinya, jadi loading fokusnya lama, bentar ya. Nah di sini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Nah kan gitu. 1 Korintus 2:9. Tapi siapa tadi? Si Ferry Sawah itu dia menghilangkan yang ini nih. Tetapi seperti ada tertulis. Jadi Paulus itu ngutip apa nih? Ngutip hadis atau ngutip yang lain? Kok sama seperti perkataan Nabi kutipannya ini? Dan Ferry jangan takia Korintus. Ini zaman digital, semua bisa ketahuan. Kenapa lu nggak bawakan bagian ininya? Tetapi seperti ada tertulis. Gitu Gurunda. Emang pendusta mereka ini. Roma 3 nomor 7. Dibilang Paulus yang ngomong, orang Paulus ngutip. Dibilang Paulus yang ngomong. Itu sudah. Yuk berikutnya yang mau coba bohong-bohong. Siap. Yang mau coba bohong-bohong depan kami, ayo coba naik. Ada Carol. Wah, Carol ini dia Kristen tapi Kristen vegan dia. Agak aneh.
Ini no jam. Yang Kristen silakan bilang 3 gitu. Nanti langsung dijemput buat naik. Naikkan aku. Oke. Ini kita naikkan aku. Oh, ini dia. Coba. Yang ini kita invite dulu. Iya. Oh, nggak bisa invite naik. Request aja Scarviosa. Lu nggak bisa gua jambak, nggak tahu kenapa. Scarviosa, request Scarviosa. Mana dia? Oke, ini aja deh. Scarviosa nggak request ya. Kita naikkan yang ini. Ada Randy Peginting. Randy Peginting, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Muslim yang tampan sekali. Syahdu. Oi. Nah, ini Scarviosa. Hai. Iya, selamat siang. Dari Kristen atau Katolik? Kristen, Protestan. Oke, mantap. Siap. Bisa dijawab mengenai 2 Kristus ini? Silahkan. Dengan Bang Juma. Mau tanya Iya. Bang Juma ini. Loh, nanya dia. Gimana Gurunda? Nanya atau langsung bahas topik? Iya, topiknya Bang. Nanya. Topiknya. Topik Bang, topik. Hah? Topik dia begini. Kenapa itu kau baca Bible, kami punya kitab itu kau kasih lain-lain dia punya, kau tukar-tukar dia punya ayat. Kenapa itu begitu? Mutar Mana pelit, dalilnya mutar Bang? pelit. Itu kerjaan Lembaga Bible Indonesia. Saya malah meluruskan. Keluaran ayat Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. Itu kalian yang merubahnya, bukan saya. Itu kalian yang merubah. Hai, ini suara Abang Juma ini, Abang Juma. Iya, iya. betul-betul. Iya, saya tahu. Itu video saya itu 3 jam lebih itu, tapi dipotong bagian itu saja untuk membodohi sesama Kristen. Kristen yang memotong-motong video saya untuk membodohi kalian. Gitu Scarviosa. Harus mendapatkan dirimu dari perkara-perkara dusta. Iya. Kenapa begitu? Sekarang begini, kutanya dulu samamu. Yesus itu orang benar atau orang salah? Orang yang benar harus kau sebab aturan Itu kamu ditanya itu pertanyaan. Yesus Ini, itu orang benar atau orang salah? Kutanya dulu. Memperbodohkan ramai orang Islam ini. Yesus itu orang benar atau orang salah? Jawab dulu dong. Orang benar. Orang benar. Menurut dalil tadi, orang benar harus kau bunuh. Atau orang benar jangan kau bunuh. Orang benar jangan kau bunuh atau orang benar harus kau bunuh. Sebentar aku buka dulu. Dia mau lihat dulu katanya Gurunda. Nah, silakan baca dalilnya. Kata dalil itu orang benar jangan kau bunuh. Berarti Yesus bunuh atau jangan bunuh? Santai kau santai. Makanya dek. Harus menjauhkan dirimu dari perkara-perkara dusta. Orang benar. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar, yang tidak Orang yang benar. orang Jangan kau rubah. Jangan kau rubah. Jangan kau rubah. Dudukkan dulu perkaranya. Jangan kau- orang yang kamu saya tampil dalilnya di sini. Boleh. Silakan kamu baca pakai hidung kalau matamu sudah nggak sanggup. Pakai telinga lah, pakai telinga. Ya, pakai telinga. Bagus juga. Saya ada videonya itu, video lengkapnya ada. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Jangan kau bunuh.
Kau dengar dulu. Orang yang benar Jangan kau bunuh. tidak boleh kau bunuh. Tidak boleh. Pertanyaan saya, Sebab Yesus itu kalau- orang benar atau orang tidak benar? Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Salah. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu orang benar atau bukan? Orang benar dia. Orang benar. Kenapa dibunuh? Dia mati untuk kau dan saya. Kalau begitu rubah dalilnya yang tadi. Oh, Rubah Ada di kajian- supaya cocok. Rubah itu Ada di kajian- supaya cocok. Rubah cepat, Hei. cepat kau rubah. Rubah yang tadi. Tadi perintahnya Kita buka bohong, dalil. dusta jangan kau hembus-hembuskan. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Tapi karena kau mau Yesus dibunuh, rubah dalil itu. Rubah cepat, 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 cepat. Rubah. ada pen nggak? Ada pen. Rubah itu dalilmu, rubah. Aku pinjam pen kau tuh. Rubah coba. Silakan. Kau telepon lembaga Bible, rubah itu karena Yesus orang benar, kita bunuh demi dosa kita. Rubah dalilnya. Kalian yang merubah dalil, bukan saya. Saya Santai. mengatakan kalau agama Kristen itu benar, maka dalil ini harus dirubah. Jadi bunyinya harus kayak begini. Tapi karena Kristen itu melanggar firman Tuhan, maka agama Kristen itu harus bubar. Harus. Keluaran 23, nomor 7, nomor 8. Jelas itu. Menangis dia. Udah ya, Jadi gini Pak. Gurunda maksudnya. Ini maksud Gurunda itu Dinda, kalau di video yang saya- panjangnya itu ya. Sebentar kau kawan, sebentar kau. Kau Iya, iya. Video sebelum- panjangnya itu, kalau Kristen itu agama benar dan Kristen ingin kali Yesus mati, maka dalil ini harusnya bunyinya begini. Mantap. Orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Saya paham itu. Kan orang-orang Kristen ini orang bersalah tuh, dibenarkan dengan membunuh orang yang benar. Yesus menjadi tumbal. Oke, kenapa? Tapi itu, kenapa itu kamu? Kenapa dipotong ya Gurunda ya? Apa itu? Dipotong karena demi untuk supaya saya ditangkap. Oh, cobalah. Tapi nggak bisa karena video panjangnya ada sama saya. Ya tadi Gurunda mengedit kenapa? itu untuk memperbodoh orang. Dinda, saya sholat zuhur dulu ya. Oh, fadal ya Gurunda. Siap. Nah, jadi gitu Scarviosa gitu. Saya cari Gurunda itu videonya ya, nanti kita putar. siap. Nah, itu Scarviosa. Jadi ada premisnya sebelum potongan video tersebut gitu. Ini yang ditutupi dari orang Kristen kepada orang Kristennya. Nah, Scarviosa di sini adalah tuayan dari potongan video yang ditabur orang Kristen yang pertama itu, gitu Mabre. Tapi menarik juga ya, keren loh Gurunda. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Oke. Terus orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, gitu kan? Lah kalau Yesus orang benar, kenapa dibunuh? Wah, menghilang dia. Waduh, skakmat. Turun bre. Selamat datang di kebenaran. Buset, kontan langsung dibayar, fitnahnya terhitung. Ikhwan, di live kali ini kontan terbayar. Masya Allah, subhanallah. Memang ya Islam itu mantap. Keren banget Gurunda loh. Nemu aja dalil Gurunda nih. Keren. Kabur dia langsung hilang Ikhwan. Kristen naik, mereka turun terdiam Gurunda. Karena Topiknya Gurunda. Kebingungan mereka. Waktu ditanya, ini kan Yesus sudah memperingatkan. Nah, kenapa Kristen malah percaya penglihatannya Paulus? Terdiam semua Gurunda. Ini Kores nggak ngarang-ngarang ya? Coba Ikhwan. Apakah Kores ngadi-ngadi atau benar gitu? 3 orang.